Senin, 11 Mei 2026. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Peternakan dan Perikanan atau Disnakan mulai memperketat pengawasan. Fokus utama mereka adalah memastikan bahwa setiap hewan kurban yang akan disembelih oleh masyarakat memenuhi standar kesehatan dan syariat Islam. Pemeriksaan maraton ini menyasar berbagai titik, salah satunya adalah kandang Sriwijaya Farm yang terletak di Dusun Cibodas, Desa Cisadap. Di tengah riuhnya aktivitas peternakan, tim medis dari dinas terjun langsung untuk memeriksa satu persatu hewan kurban. Langkah ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk perlindungan bagi konsumen dan jaminan bahwa ibadah kurban masyarakat Ciamis berjalan dengan sempurna. Dalam inspeksi di Sriwijaya Farm, Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dr. Hewan Asri Kurnia, memberikan perhatian detail pada setiap sapi yang ada. Dari total 40 ekor sapi, petugas memastikan bahwa hewan yang telah terjual benar-benar dalam kondisi prima. 3 kriteria utama menjadi harga mati: sehat, tidak cacat, dan cukup umur. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan mayoritas sapi dalam kondisi layak kurban. Namun, petugas tetap bertindak tegas. Bagi hewan yang belum cukup umur atau menunjukkan gejala sakit, surat keterangan kesehatan hewan atau SKKAH tidak akan diterbitkan. Petugas menekankan bahwa transparansi dari pemilik kandang sangat diperlukan, agar hewan yang belum siap tidak masuk ke pasar kurban tahun ini. Pengawasan ketat ini dilakukan di seluruh 27 kecamatan, yang dibagi ke dalam 5 tim UPTD wilayah. Isu penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMKA serta lumpy skin disease atau LSD tetap menjadi prioritas pengawasan. Meskipun kasus di Ciamis dilaporkan sangat minim, yakni hanya sekitar 2 ekor dalam beberapa pekan terakhir, Disnakan Ciamis tidak mau kecolongan. Program vaksinasi yang masif sejak tahun lalu terbukti efektif menekan angka penularan. Selain kesehatan, ketersediaan stok hewan kurban juga menjadi perhatian masyarakat. Pasca pandemi, pola permintaan memang mengalami fluktuasi, namun para bandar dan peternak di Ciamis dipastikan siap memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun luar daerah. Stok dipastikan aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadinya kelangkaan menjelang hari raya nanti. Menutup rangkaian pemeriksaan, pihak dinas memberikan imbauan keras kepada para bandar dan peternak. Keuntungan ekonomi tidak boleh mengesampingkan syariat dan kualitas. Hewan kurban adalah sarana ibadah, sehingga kejujuran mengenai kondisi fisik dan usia hewan menjadi kewajiban moral yang harus dijunjung tinggi. Masyarakat pun diimbau untuk lebih teliti dan hanya membeli hewan yang telah memiliki surat keterangan layak kurban dari dinas terkait. Dengan kolaborasi antara peternak yang jujur, petugas yang jeli, dan pembeli yang cerdas, Idul Adha di Kabupaten Ciamis diharapkan menjadi momentum yang penuh berkah dan kesehatan. Demikian laporan dari Jantung Galuh, Ciamis. Untuk pemeriksaan hewan kurban di kandang Sriwijaya Farm masih berlangsung ya. Tadi kalau tidak salah meriksa kurang lebih ada 5 apa 6 ya? Ya, 5 ya. 3 udah cukup umur, kondisi sehat, terus keadaan lainnya juga tidak cacat. Nah, tadi 2 belum cukup umur karena memang tadi konfirmasi ke pemilik memang tidak untuk dijual untuk tahun depan. Dan ini masih berlangsung total tadi sapi itu 40 ya? 40. Ya, udah terjual 33 dan 7 memang belum cukup umur dan memang belum mau dijual gitu ya tahun depan, tidak untuk dijual. Kalau berapa ini yang diperiksa di Ciamis sendiri? Kalau pimpinan ya Pak Kadis menerbitkan SK untuk menerjunkan tim itu di 27 kecamatan dibagi 5 tim UPTD wilayah. Ini sudah terlaksana kegiatan pemeriksaan hewan kurban dari tanggal 5 Mei dan tentunya berlangsung sampai tanggal 26 Mei sebelum hari H Idul Adha tanggal 27 Mei. Dari pemeriksaan sendiri ada hal yang temuan penyakit dari laporan sementara rekap ya. Tentunya kalau yang sakit pasti ada ya, itu tidak kita loloskan, tidak beri surat keterangan layak kurban. Kemudian juga yang belum cukup umur juga kita tidak menerbitkan juga surat keterangan sehat layak kurban. Oke. Kalau kebutuhan untuk Idul Adha ini berapa, Bu? Kalau kebutuhan ya tentunya ya tiap tahun itu ya fluktuatif gitu ya, tidak sama, apalagi dari setelah COVID itu kan mulai transisi lagi ya, yang mudik, jumlah mudik gitu ya, kemudian
tentunya berdampak yang berkurban di daerah asal gitu tentunya. Tapi kita belum bisa prediksikan jumlahnya sebelum data bisa menyeluruh semuanya gitu. Cuman kita prediksikan bandar peternak itu sudah siap dengan pasarnya gitu, sudah pasarnya masing-masing gitu, sudah siap menyediakan. Jadi si bandar peternak melihat permintaan tentunya pasti menyediakan sapi ataupun domba kambing yang untuk dikurbankan. Berarti pemenuhan untuk Idul Adha udah Aman. Bu, kalau penyakit PMK ataupun LSD gimana Bu di Ciamis? Kalau untuk kasus PMK memang tidak hanya di Jawa Barat gitu ya, mungkin di beberapa wilayah di Indonesia itu masih ada gitu ya kasus tersebut. Cuman karena untuk pengendalian tersebut kita peningkatan vaksinasi itu jauh-jauh hari dari tahun lalu, kemudian awal tahun sampai sekarang juga berlangsung untuk mencegah kasus PMK. Tapi untuk Kabupaten Ciamis sendiri kasus PMK itu tidak terlalu banyak gitu ya, karena dampak lalu lintas, tapi kita tangani alhamdulillah membaik gitu. Kalau tidak salah kurang lebih 2 ekor yang lapor untuk di minggu-minggu ini. Ada himbauan untuk bandar atau penjual sapi? Untuk himbauan tentunya ya harus bisa menyediakan hewan yang layak kurban gitu ya, tidak hanya untuk keuntungan gitu ya, tapi bisa menyediakan ternak bagi para panitia kurban atau masyarakat yang tentunya yang sehat, kemudian cukup umur, kemudian tidak ada cacat ya sesuai Permentan ataupun fatwa MUI gitu. Jadi ulah kakek untung nah hungkul, oh iya mancing, iya layak gitu, tapi ya tanpa memenuhi itu ya persyaratan hewan kurban. Jadi diharapkan ya bandar ataupun peternak bisa ya mendorong para panitia kurban itu membeli yang benar-benar sehat dan layak kurban.